teman-teman, hari ini kita unboxing alpukat Red Vietnam. Nah, jadi saya ada pengalaman bahwa alpukat Red Vietnam itu bisa memiliki tekstur kadar air yang kering seperti ini tuh. Tuh kan susah sekali kita belah tuh seperti ini ya. Nah, ternyata dia bisa sekering ini. Tentunya kemarin kita ada beberapa perlakuan yang akan kita jelaskan di akhir video ini. Jadi buat teman-teman mohon disimak tentang review kita alpukat Red Vietnam kali ini. Semoga nanti bisa menginspirasi kita dalam melakukan perawatan dan budidaya tanaman buah alpukat nih. Jarang kan kita menemukan alpukat Red Vietnam yang sekering ini, sekadar airnya serendah ini. Mantap ya. Saksikan video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adinur Prayogi. Pada kesempatan kali ini kita akan membelah alpukat Red Vietnam. Ini kita panen lagi ya di pohon kita kemarin. Ini buah yang kedua teman-teman. Yang pertama kemarin sudah kita panen, dan sekarang kita lanjut unboxing yang kedua atau panen yang kedua. Nah, buah ini dari awal, dari mulai kecil sampai akhir full di musim penghujan. Apakah kadar airnya tinggi yang seperti yang kemarin, atau dia lebih parah atau lebih rendah kadar airnya? Nah, sekarang kita akan buka untuk alpukat Red Vietnam ini. Nah, sebelum kita membuka, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari karakteristik buah alpukat Red Vietnam. Nah, jadi alpukat Red Vietnam ini dia berbentuk panjang seperti ini, dan pada permukaannya ketika sudah mulai tua, dia bintik-bintiknya ini ada keluar bintik-bintik coklat seperti ini teman-teman ya. Ini bukan penyakit, tapi ini karakteristik dari kulit alpukat Red Vietnam ini. Dan ketika masih mentah, dia hijaunya hijau tua dan hijau pekat, disertai dengan bintik-bintik putihnya. Bintik-bintik putihnya masih, namun dia ada bintik-bintik coklat juga di sebelah ini ketika dia sudah mulai menua. Memang ya, secara sepintas semua jenis alpukat itu ketika dia menua, dia akan kulitnya akan semakin kusam. Ada beberapa jenis yang dia tetap glowing, ada tetap kinclong, itu seperti Mickey teman-teman ya. Mickey dari mulai kecil sampai dia tua, dia tetap kulitnya tetap bagus terus, tetap kinclong terus, sehingga Mickey salah satu jenis alpukat yang sangat disukai oleh konsumen di pasar. Terlain dari bentuknya, dari kulitnya, dan juga dari kualitas rasanya yang juga sangat bagus. Yuk kita akan buka alpukat ini. Ini alpukat ini petik umur 150 hari dengan bobot kurang lebih sekitar 900 gram ya teman-teman ya. Ini seperti ini 900 gram. Dia agak bobot ya, agak bobot karena dagingnya full dan padat. Yuk kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ya, ini sampai sini bijinya masih penuh, belum tersentuh bijinya. Biasanya alpukat Red Vietnam itu memang juga dia mempunyai biji yang kecil teman-teman ya. Tuh, ini ya, 1, 2, 3. Nah seperti ini ya. Ini penampakannya ya. Memang dari warna daging buah, ini salah satu alpukat yang memiliki daging buah dengan berwarna putih pucat seperti ini ya. Kuningnya tipis. Nah seperti inilah contohnya. Untuk dari segi rasanya, yang kemarin itu dia dominasi ke gurih, manisnya tipis. Dulu saya pernah dapat yang manisnya keluar teman-teman ya, cuman ini nggak tahu sekarang ya, apakah dia kadar airnya tinggi atau dia mempunyai rasa yang gurihnya juga bagus teman-teman. Oke, siap, kita akan buka ya teman-teman ya, salah satu alpukatnya ya. Oke ya, kita akan buka coba ya, apakah ini kemarin kita tambahkan pupuk kalsiumnya dan kalsiumnya ya, dengan harapan kadar airnya dia sedikit bisa lebih menurun. Cuman kita nggak tahu ya gimana nanti rasanya teman-teman. Oke, kita akan coba buka satu, kita akan coba icipi satu ya. Kalau dari rasa sih benernya gurihnya keluar ya untuk alpukat Red Vietnam itu. Cuma yang jadi permasalahan itu memang warna daging buah dan kadar airnya yang terbilang cukup tinggi ya. Makanya itu Red Vietnam mungkin kurang disukai oleh pekebun ya, yang kita akan mengkebunkan. Dari segi produktivitas saya tidak bisa menyalahkan bahwa alpukat Red Vietnam ini salah satu jenis yang
sangat tinggi produksinya, dan adaptivitas terhadap lahannya itu sangat tinggi sekali. Di dataran rendah, dataran tinggi, dataran sedang itu oke semuanya, tetap mau berbuah semuanya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terbilang kalau kita bilang berair, saya rasa ini nggak terlalu berair ya. Kita bilang kering juga, ini nggak terlalu kering juga, tapi sudah pas lah, sudah pas untuk alpukat kita konsumsi. Nah, jadi kemarin itu kita tambahkan ya, jadi kita tambahkan pupuk kalsiumnya, kita gunakan kemarin top kalsi ya, top kalsi kita tambahkan dengan pupuk kaliumnya ya, kita tambahkan 2 kali aplikasi ketika fase buahnya, dan ternyata bener ya, kadar airnya sedikit lebih menurun walaupun ini di full musim penghujan. Apabila kita bandingkan dengan yang panenan pertama kemarin, itu malah di fase pembuahan pertama itu di musim kemarau ya, ketika sudah mendekati tua itu di musim penghujan. Dan yang ini di musim penghujan full, dia malah sedikit lebih kering daripada yang sebelumnya. Lumayan nih teman-teman, terbilang lumayan nih, lumayan enak ya, gurihnya keluar, manisnya memang nggak ada rasa manisnya untuk alpukat Rev 6 ya, dia condong ke alpukat yang gurih. Ini ya, kalau nggak percaya teman-teman ya, tuh patahannya kan kelihatan kan. Biasanya kalau alpukat berair, dia ketika dipatah dia agak banyak teman-teman. Ini enggak nih, ini masih kering nih ya, tuh kelihatan ya, kering ya, tuh lumayan ya, lumayan kering. Jadi kemarin kita dapat info juga ya dari pengkebun bahwa ketika ada penambahan kalsium dan kalium di fase pembuahan, itu dia akan mempertebal daging dan akan mengurangi kadar air atau memaksimalkan pengisian pada daging buahnya. Terbukti ya dengan 2 kali aplikasi. Sayang kemarin tidak kita lakukan dokumentasi video teman-teman ya. Cuman ini bisa buat pengalaman kita ya, tambahan pengalaman kita, bahwa di fase pembuahan ketika kita ingin memperbuat buah itu menjadi lebih kering, menjadi lebih pulen, itu bisa kita optimalkan pupuk yang mengandung kalsium dan kalium. Untuk mereknya itu kita bisa menyesuaikan saja ya, yang penting kuncinya yaitu di kandungan pupuknya atau di bahan aktifnya teman-teman ya. Jadi nggak masalah pupuk apa saja yang digunakan, yang penting kandungannya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Di fase apanya, di fase pembuahan kita optimalkan di kalsium kan kalium, itu bisa memperbagus citra rasa dan memperbagus juga dari kualitas rasa dan buahnya teman-teman. Mantap nih. Baru kali ini saya mendapatkan alpukat Rev 6 seperti ini ya, tuh bisa sekering ini teman-teman. Dan ini di musim penghujan ya, di musim penghujan bisa sekering ini sangat luar biasa sekali. Bahkan alpukat-alpukat lainnya juga terkadang jarang ya kita menemukan yang kering seperti ini tuh. Red Vietnam teman-teman, mungkin kalau untuk warnanya ya, untuk warna buahnya memang Red Vietnam itu ya seperti ini, dia nggak bisa lebih kuning lagi ya. Memang karakteristik dari alpukat Rev 6 itu seperti ini. Jadi kita tidak bisa membuat lebih kuning lagi. Mungkin ya kita bisa ya membuat lebih kuning lagi, cuman nggak bisa sekuning yang alpukat lainnya punya seperti ini. Tapi nggak semua alpukat yang putih itu dia mempunyai tekstur yang lembek banyak. Contohnya alpukat khas. Alpukat khas itu dia mempunyai warna daging seperti ini juga. Cuman dia kita tahu sendiri kan alpukat khas sekering apa, segurih apa, dan sekremi apa teman-teman. Oke ya. Oke, mungkin untuk video kali ini bisa menambah inspirasi kita, menambah pengalaman kita, bahwa kita mempunyai pengalaman ketika kita menambahkan kalsium dan kalium ketika fase pembuahan, itu akan memperbaiki dari kualitas buah yang kita harapkan teman-teman. Di pada alpukat dia akan memperkering
kadar airnya, mengurai kadar air, dan bisa memaksimalkan pengisian daging buah. Oke, saya akhiri sampai di sini. Semoga menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.